pun terima kasih. Kami mohonkan kata sambutan Ustazah Sabriati SPDI selaku Kepala Cabang Metode Tilawati Kota Batam berkenan memberi sambutan pada acara pagi hari ini. Kepada Ustazah Sabriati disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita diizinkan oleh Allah sambil bermuajahah dalam rangka acara yang mulia ini, Khotbah Quran dan pimpinan serta syukur santri TPI dan TPA. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Syarif Effendi yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT yang ada di seputaran musola atas. Yang kita hormati Bapak RW 11 yang hadir kita bersama. Yang kita hormati Kepala TPI Alintas Ustaz Siti Khalifah yang hari ini menyampaikan hajat beliau di mana planingnya sekian setahun yang lalu hari ini bisa dilaksanakan tahun ini. Kemudian yang kami banggakan adalah orang tua santri yang senantiasa memberikan support dan dukungan kepada anak-anak kita untuk senantiasa berangkat dan disiplin pergi mengaji. Dan hari ini kita telah melihat hasilnya yang tadi kita lihat acara khotbah ya. Yang tak lupa kami banggakan adalah para khotibin ya yang telah melaksanakan acara pertama tadi pagi habis pawai. Ada pawai yang boleh tadi ya. Ya selamat kami ucapkan kepada anak-anak kita semua. Dan ini bukanlah akhir dari segala pembelajaran. Jadi kami harap kepada anak kita, terutama kepada orang tua santri bahwa ya jangan sampai berhenti anak-anak kita ini mengajinya. Tentu tidak menutup kemungkinan ya tak berubah seperti sebagaimana ibu bapak sekalian selama ini memberikan dukungan untuk selalu berangkat pergi mengaji. Dan anak-anak kita ini ada yang SMP ya, ada yang SMP, kemudian kelas 6, ada yang masih SD. Nah, anak-anak kita ini masih rawan dengan pengaruh lingkungan ya. Kalau misalnya habis ujian akhir ya, pendidikan lakukannya ketika yang lebih tinggi. Ada TKA di sini ya, TKA pembelajaran materi-materi seperti ada terjemahan lansia, setelah tahu membacanya dan ada juga bisa hendaknya tahu dengan makna-makna. Bapak Ibu sekalian, ya Al-Quran ilmunya nyata-nyata betul syafaatnya buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan, terutama anak-anak kita ini yang masih rawan ya, pengaruh IT dan kehidupan pergaulan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau bukan karena iman ya yang memakai diri kita jatuh sama ini, nanti ibu akan menyesal. Sebelum hal segala sesuatu yang tidak kita prediksi itu, maka wajib kita mawas diri dan menuntut anak kita ini, yaitu dengan mempertebal iman dan takwanya. Selalu mengaji maghrib, selalu sholat berjamaah di musola yang kita cintai. Ya. Insya Allah, ya, 40 kiri kanan, ya, betapa kita ini akan bibit perubahan dilakukan. Dan bahwa kita ini adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mewarisi Al-Quran itu. Ya. Itu sebagaimana ayat Imam Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 30. Ya. Orang yang besar pengorbanannya untuk Al-Quran, apakah dia untuk SPP, apakah dia menyumbangkan tikar, ya, menyumbangkan Al-Quran, pokoknya semua yang kita lakukan untuk kebaikan pendidikan anak-anak kita ini, kita adalah orang yang termasuk ya di dalam ayat Al-Quran tadi. Jadi jangan sampai berhenti begitu saja ya. Jadi kita mohon kepada Bapak dan Ibu, masih banyak program kegiatan yang akan diselesaikan oleh anak-anak kita ini. Ya, coba di SMP nanti bisa menerjemahkan 1 juz. Nah, kuncinya 1 juz itu, apabila 1 juz itu bisa mengartikannya, maka bisa mengartikan ayat berikutnya. Karena kuncinya kosakata itu, Al-Quran yang 30 itu terletak pada juz 1. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapatkan itu. Setelah bisa membacanya, ya, kemudian bisa mengartikannya. Jadi kalau kita sejak kamu mudah-mudahan dari kelas ini bisa melahirkan anak-anak yang bagus bacaannya. Ya, jangan berkecil hati mungkin guru-guru satu-satu. Tahun ini hanya bisa mengatakan 10 misalnya. Dan inilah yang harus kita jadikan ukuran untuk ke depannya. Ya, walaupun 5 orang
tapi jelas programnya itu seperti apa. Yang jelas anak bisa membaca, memakai tajwid. Anak semua yang perapat ini jangan berhenti selesai menerima selembar ijazah atau sertifikat dari BPPT. Kami minta perhatian kepada ketua yayasan sendiri untuk selalu mensupport anak-anak BPPT maupun guru yang ada di sini. Dan alhamdulillah BPPT motivasi ini ada salah satu lagi yang bagus ustazahnya istilahnya melakukan terus pembinaan untuk guru-guru kepiawaian dan sebenarnya skill ilmu pengetahuan sehingga metodologi penyampaian kepada anak-anak ya guru-guru ini sudah menambah bisa ya dibanding dengan guru lainnya. Karena kebetulan kami sendiri sering memberikan pembinaan di sini standar baca itu alhamdulillah. Dan ini berkat keteguhan dari seorang kepala terbagi yang disiplin, rajin berulang sehingga guru bisa dibantu dan guru itu sendiri bisa mengajarkan kepada anak-anak bacaan itu yang bisa terima di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah ada juga sertifikat yang baru tilawah tadi ikut MTQ tingkat kota Batam. Siapa namanya tadi? Ibu sampai lupa namanya. Alhamdulillah. Dan saya sendiri juga dewan hakim tingkat kota yang barusan berlangsung di Masjid Sultan, yang artinya apa? Bahwa bacaan anak-anak ini sudah standar kebanyakan orang ya. Jadi itu yang harus dipertahankan. Semoga depannya saat diaktifasi lebih banyak lagi anak-anaknya yang ikut musyawarah di awal Quran, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota Batam ya, dengan adanya prestasi yang kemarin ya, sehingga menjadi motivasi bagi semua murid dan santri di sini. Dan selalu tingkatkan pembelajaran tilawah maupun takbir ya, kemudian pembinaan gurunya. Insyaallah semua akan mendapatkan kebermanfaatan. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ketua yayasan, ketua RT 3, RT 4, dan Bapak RW juga dari 11 yang telah memberikan support dan dukungan kepada yayasan Al-Ikhlas ini, sehingga pengadaan TPQ ini untuk memberikan warna syiar agama di Kecamatan Saguling ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Supriyati SPDI telah memberikan kata sambutan di acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syamil Effendi. Kepada Bapak Syamil Effendi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita hadir di dalam acara tasyakuran dan khotbah Quran anak-anak kita angkatan yang ke-6 TPQ Al-Ikhlas. Dalam hal ini pada kesempatan pagi hari ini tentunya tidak banyak yang perlu kami sampaikan, cuma kami titip pesan terutama kepada wali santri yang anaknya khotbah Quran pada pagi ini. Yang pertama, pesan kami jangan merasa puas dengan telah khotmilnya anak kita ya, karena masih banyak tanggung jawab, masih banyak tanggung jawabnya terhadap anak kita tentang Al-Quran untuk menjaga Al-Qurannya. Seperti yang Ustazah Sabrina sampaikan tadi, setelah ini didiklah anak kita dengan Al-Quran yang lebih baik lagi. Ya, jangan merasa puas dan jangan merasa ini sudah selesai. Tidak ada selesai tentang Al-Quran ya, karena mungkin Bapak Ibu semuanya merasa menyesal saat ini. Saya yakin dan percaya kenapa pada saat waktu punya kesempatan untuk belajar Al-Quran tidak bersungguh-sungguh. Maka dari itu terangkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana mempelajari Al-Quran tersebut ya, terutama untuk anak-anak yang kelas 9 ini rentan ya, terutama anak-anak yang kelas 9
kestabilan. Jadi mereka merasa selesai ini karena sudah masuk ke jenjang selanjutnya di SMA atau di SMK, mereka merasa sudah puas dengan itu. Mereka sudah tidak akan ada lagi kepikiran untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Nah, ini tergantung kepada kedua orang tuanya untuk menjaga ini. Ya, karena kalau seandainya ini dilanjutkan lagi di TPQ Ali kelas ini, tentunya majelis guru juga akan mempersiapkan itu. Tapi apabila merasa anak itu sudah puas dengan kegiatan itu, dengan pelajaran itu, maka ini yang menjadi malapetaka bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat pesan guru saya dulu, dan ridho guru harus kita minta terhadap anak kita. Ya, satu huruf ataupun satu ayat yang diajarkan oleh majelis guru di TPQ Al-Ikhlas kepada anak bapak ibu semuanya, ini akan menjadi satu titik keikhlasan guru itu ikhlas atau tidak untuk mendidik anak ibu semuanya. Timbulnya keikhlasan itu setelah ibu-ibu semuanya minta keridhoannya, dan minta keridhoannya kepada majelis guru yang mengajarkan anak ibu semuanya. Ya, maka dari itu ilmu yang didapat juga diharapkan keridhoannya ilmu yang diajarkan oleh majelis guru.